Halo guys, panas mereka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Andi Lepang, asal sekolah saya dari SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Hobi saya yaitu bernyanyi dan cita-cita saya itu ingin menjadi seorang ilmuwan atau seorang peneliti. Dan sekarang saya melanjutkan studi saya di Universitas Samratulangi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi. Dan sekarang saya mendapat tugas yaitu memperkenalkan potensi wisata alam yang ada di daerah masing-masing. Dan daerah saya itu ada di Tanah Toraja. Sekarang saya akan memperkenalkan potensi wisata alam yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Tanah Toraja. Mari kita lihat. Oke guys, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan memperkenalkan potensi wisata alam yang ada di daerah saya di Tanah Toraja. Dan saat ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman. Tonton sampai habis. Yang pertama yaitu upacara pemakaman atau Rambu Solo. Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman atau Rambu Solo merupakan ritual paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakaman juga akan semakin mahal. Bagian dari pemakaman yaitu penyembelihan kerbau atau mantunu. Semakin berkuasa seseorang, semakin banyak kerbau yang akan disembelih. Jadi, seseorang yang meninggal lalu dimakamkan dalam adat Toraja biasanya disimpan dahulu hingga beberapa tahun, lalu diadakan acara pemakaman. Yang kedua yaitu Silagatedong. Momen ini menjadi salah satu rangkaian dari prosesi upacara adat Rambu Solo. Silagatedong merupakan adu kerbau yang bertujuan untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka. Selain itu, ritual ini menjadi ajang pertunjukan bagi pelayat yang turut hadir. Tak tanggung-tanggung, pelayat yang datang pada ritual Rambu Solo bisa mencapai ratusan. Terdapat beberapa ketentuan dalam prosesi Silagatedong. Di antaranya adalah menggunakan kerbau jenis tertentu dengan harga yang selangit untuk diadu. Jadi bukan sembarang kerbau ya. Supaya makin seru, Silagatedong digelar di lapangan atau sawah berlumpur. Yang ketiga yaitu Festival Mak Nenek. Salah satu bagian paling unik dalam ritual pemakaman suku Toraja adalah Festival Mak Nenek. Tradisi yang telah diwariskan turun-temurun ini dilakukan dengan mengganti pakaian dan merias jasad keluarga seolah-olah masih hidup. Saat pembersihan jenazah, mayat dikeluarkan dari dalam peti. Saat bersamaan, keluarga dan pelayat akan membentuk lingkaran sambil menari dan bernyanyi. Tarian ini juga sekaligus menjadi momen pelipur lara bagi keluarga yang berduka. Di antara kawasan yang masih mempertahankan ritual ini adalah masyarakat di Desa Barupu, Toraja Utara. Adapun pelaksanaannya biasa digelar setelah panen besar di bulan Agustus setiap 3 tahun sekali. Yang keempat yaitu 5 kuburan unik. Upacara Rambu Solo akan berakhir pada pemakaman jenazah. Berbeda dengan kuburan lainnya, suku Toraja memiliki 5 kuburan yang khas. Di antaranya adalah kuburan di dalam gua, kuburan gantung, kuburan batu liang, kuburan di dalam batang pohon, dan kuburan patane. Beberapa situs terbaik untuk dikunjungi adalah Ketekesu, Lemo, dan Londa. Situs kuburan tersebut merupakan yang paling populer dan memiliki banyak peti mayat di dalam serta dinding gua. Yang kelima yaitu Kambira, kuburan bayi di pohon. Pohon tara, sejenis aren, diyakini memiliki kemiripan dengan rahim ibu bagi penduduk Tanah Toraja. Hal itu karena getah pohon dianggap berperan sebagai pengganti air susu ibu. Karena itulah masyarakat Toraja memakamkan jenazah bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan di dalam batang pohon ini. Suku Toraja percaya kalau bayi harus dikembalikan ke asalnya, yaitu di pohon dengan getah bak air susu ini. Yang keenam yaitu rumah adat suku Toraja.
Keunikan khas bagi suku Toraja juga dapat dilihat dari rumah adatnya, yaitu tongkonan. Seni arsitektur tradisional ini berasal dari leluhur Toraja yang berlabuh dengan perahu. Karena itu pula lah, atap tongkonan berbentuk melengkung seperti perahu. Tak hanya sebagai tempat tinggal, tongkonan juga menjadi pusaka warisan dan pusat kehidupan sosial bagi suku Toraja. Agenda musyawarah atau dikenal dengan tongkon dalam bahasa Toraja juga menjadi asal-usul di balik nama rumah adat ini. Berbagai permasalahan penting di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dibahas dengan duduk berkumpul bersama di tongkonan. Yang ketujuh yaitu kopi Toraja. Kopi olahan tangan petani di Pegunungan Toraja tidak hanya terkenal di Nusantara, bahkan seantero dunia telah mengukur cita rasa kopi Toraja. Kamu bisa berkunjung ke Lolai, negeri di atas awan, untuk menikmati hangatnya kopi dengan pemandangan yang memikat. Barisan perbukitan hijau, sawah yang menguning, dengan awan putih menjadi perpaduan yang sangat indah saat menyesap cangkir kopi. Ciri khas kopi Toraja terletak pada rasa gurih yang melekat tanpa tambahan gula ataupun pemanis. Dijamin akan ketagihan dengan kopi jenis Arabica ini. Saking populernya, kopi ini sudah dijajakan pula hingga ke Jepang dan Amerika Serikat. Bangga kan? Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu musik dan tarian tradisional. Suku Toraja melakukan tarian dalam beberapa cara. Yang pertama dalam acara pesta pernikahan atau rambutika. Dalam acara pesta pernikahan yang menari disebut Pak Gelo. Dan yang kedua dalam acara pesta penyuburan atau rambu solo. Dalam acara pesta ini yang menari disebut Tomak Badong. Musik yang biasa digunakan ada dua, yaitu yang pertama gandang yang biasa untuk mengiringi Pak Gelo, dan yang kedua suling yang biasanya digunakan untuk Tomak Badong. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah. Terima kasih.